Wanita tua, ngapain kamu datang ke sini? Ini pesta pernikahanku, bukan tempat untuk pengemis kotor sepertimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, sebelum kita mulai jangan lupa juga untuk mendukung channel Elva Story dengan cara subscribe. Pernahkah kalian membayangkan rasanya seorang ibu yang penuh kasih sayang, datang ke pernikahan anaknya? Inilah sebuah kisah nyata yang penuh air mata, penuh luka, namun juga penuh pelajaran berharga. Wanita itu bernama Rukiah. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Rambutnya yang dulu hitam lebat kini memutih, kulitnya penuh keriput akibat terik matahari. Sehari-harinya ia bekerja serabutan, kadang memulung, kadang mencuci pakaian tetangga demi bisa bertahan hidup. Pakaian yang ia kenakan pun seadanya, seringkali kumal, bahkan robek di beberapa bagian. Namun hatinya tetap lembut, penuh kasih sayang, terlebih untuk putrinya satu-satunya, Salsabila. Salsabila, seorang gadis muda yang cantik dan cerdas. Dari kecil ia dibesarkan hanya oleh ibunya, tanpa kehadiran sang ayah yang pergi entah kemana. Rukiah membesarkan anaknya dengan segala keterbatasan. Ia rela tidak makan asal anaknya bisa sekolah, rela menahan sakit asal anaknya bisa tetap tersenyum. Hari demi hari, tahun demi tahun, Rukiah menahan rasa lelahnya. Ia hanya berharap suatu saat kelak, anaknya bisa hidup bahagia, bisa menikah dengan pria baik-baik, dan tidak lagi merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Namun takdir berkata lain. Salsabila tumbuh menjadi gadis yang menarik perhatian banyak pria. Hingga pada akhirnya ia jatuh cinta kepada seorang pria muda bernama Ardi. Ardi adalah anak dari seorang karyawan di showroom mobil ternama di kota itu. Secara penampilan, Ardi tampak mapan, berpendidikan, dan berasal dari keluarga yang cukup terhormat. Hubungan mereka berkembang cepat. Dalam waktu singkat, keluarga Ardi melamar Salsabila. Pernikahan pun direncanakan besar-besaran. Namun, di balik semua itu, ada luka yang diam-diam tumbuh di hati Rukiah. Ia sadar, ia hanyalah wanita miskin yang sering dipandang rendah. Bahkan ia merasa tidak pantas duduk di tengah pesta mewah. Meski begitu, dalam hatinya ia tetap berkata, "Aku harus hadir. Ini hari bahagia anakku. Aku tidak boleh absen." Hari pernikahan pun tiba. Sejak pagi, tamu undangan sudah berdatangan ke gedung megah itu. Mobil-mobil mewah berjejer di depan halaman. Di dalam ruangan, dekorasi indah berwarna putih dan emas membuat semua orang kagum. Salsabila tampil cantik bak seorang putri, sementara Ardi tampak gagah dengan jas pengantin yang mahal. Semua berjalan lancar, sampai akhirnya langkah kaki yang rapuh itu masuk melewati pintu gedung. Wanita parubaya itu datang, mengenakan baju lusuh, basah, dan penuh noda. Aroma tubuhnya membuat beberapa tamu spontan menutup mulut dan hidung. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Suasana berubah tegang. Langkah kaki Rukiah terhenti di tengah ruangan. Semua mata tertuju kepadanya. Beberapa tamu undangan menahan nafas, ada yang berbisik lirih, ada pula yang terang-terangan menutup hidung dengan sapu tangan. Suasana meriah berubah seketika menjadi penuh rasa iba bercampur ejekan. Rukiah hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca, namun hatinya tetap berkata, "Aku datang bukan untuk diriku, tapi untuk anakku. Aku hanya ingin melihatnya bahagia di pelaminan." Salsabila, sang pengantin wanita, seketika terkejut melihat sosok ibunya yang tiba-tiba hadir dalam kondisi seperti itu. Tubuhnya bergetar, bibirnya ingin menyapa, namun suara tercekat di tenggorokan. Ia ingin berlari memeluk ibunya, tetapi rasa gengsi, rasa malu, dan tekanan dari lingkungan menahannya di kursi pelaminan. Tiba-tiba, suara lantang memecah suasana. Ardi, sang pengantin pria, berdiri dengan wajah merah padam. Ia menatap tajam ke arah Rukiah, lalu berteriak di hadapan semua tamu. "Heh, wanita tua, ngapain kamu datang ke sini? Ini pesta pernikahanku, bukan tempat untuk pengemis kotor sepertimu." Ucapan itu menghantam telinga setiap orang yang hadir. Beberapa tamu langsung terkejut, ada yang menutup mulut, tak percaya seorang menantu bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu pada ibu dari istrinya sendiri. Rukiah terdiam, air matanya jatuh tanpa mampu ia bendung. Dengan suara bergetar ia hanya berkata pelan, "Nak, aku datang hanya ingin melihatmu bahagia." Namun Ardi tidak menghiraukan.
Dengan wajah penuh amarah, ia meraih sebuah ember kecil yang berisi air kotor dari balik meja catering. Tanpa ragu, ia mengguyurkan air itu ke arah Rukiah. Siraman busuk bercampur bau got menyiram tubuh renta itu. Jeritan kecil terdengar dari sudut ruangan. Para tamu menutup hidung sambil mundur. Beberapa bahkan menertawakan, seakan itu sebuah tontonan yang lucu. Ardi melanjutkan ucapannya dengan nada kasar. Kau pikir dengan datang begini kau membuat anakmu bangga? Tidak. Kau hanya membuat malu. Pergi dari sini, wanita tua. Jangan kotori pesta ini dengan bau busukmu. Salsabila menunduk dalam-dalam. Air matanya mengalir deras, namun ia tidak sanggup menahan tangan suaminya. Hatinya remuk, melihat ibunya yang selama ini berjuang sendirian, justru diperlakukan lebih hina daripada sampah. Rukiah hanya menunduk, menggenggam ujung bajunya yang basah. Ia berusaha tegar, meski hatinya hancur berkeping-keping. Ya Allah, kuatkan aku hanya ingin melihat anakku di hari bahagiannya, ucapnya lirih dalam hati. Namun saat semua orang mengira penghinaan itu akan terus berlanjut, pintu besar gedung mendadak terbuka lebar. Suara langkah tegas terdengar, menggema di lantai marmer yang mengkilap. Semua mata menoleh. Seorang pria paruh baya masuk dengan jas hitam rapi. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, auranya penuh wibawa. Ia berjalan cepat, langsung menghampiri Rukiah yang tengah gemetar. Dengan penuh hormat ia menyelimuti bahu istrinya dengan jas hitam yang ia kenakan, lalu menatap tajam ke arah Ardi. Suasana hening. Tidak ada satupun tamu yang berani bersuara. Dengan suara berat penuh wibawa, pria itu berkata, "Anak muda, di cabang showroom mana ayahmu bekerja? Karena mulai hari ini, aku pastikan keluargamu akan menanggung malu, sama seperti yang kau lakukan pada istri dan anakku di depan orang banyak." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar. Semua orang terperangah. Wajah kedua orang tua Ardi seketika pucat, tubuh mereka gemetar, seolah mengenali siapa sebenarnya sosok pria berjas hitam itu. Dan disinilah awal kebangkitan harga diri seorang wanita tua, yang selama ini dianggap hina, namun ternyata memiliki suami yang berkuasa besar. Keheningan menyelimuti ruangan megah itu. Para tamu undangan yang semula sibuk berbisik kini terdiam, menahan nafas. Semua mata tertuju pada sosok pria parubaya dengan jas hitam rapi yang baru saja masuk. Wibawanya begitu kuat, langkahnya begitu pasti, hingga membuat banyak orang tanpa sadar menundukkan kepala. Pria itu kini berdiri di samping Rukiah, istrinya yang tubuhnya basah kuyup oleh air kotor. Dengan penuh kasih ia menyelimuti bahu istrinya, seakan ingin melindunginya dari pandangan merendahkan yang terus menghujam. Tangannya kokoh, namun tatapannya penuh kelembutan ketika menoleh pada wanita yang telah menemaninya puluhan tahun. "Sudahlah, kamu tidak sendiri," ucapnya pelan, seakan hanya sang istri yang boleh mendengarnya. Namun setelah itu, wajahnya berubah. Pandangan tajamnya kembali diarahkan ke arah pelaminan, tepat ke wajah Ardi sang pengantin pria. Suaranya berat, lantang, penuh wibawa, membuat semua orang di ruangan itu bergidik. "Anak muda, kau sudah kelewatan. Kau berani menghina istri dan anakku di depan orang banyak. Sekarang aku hanya ingin tahu, di cabang showroom mana ayahmu bekerja? Karena akan kubuat keluargamu merasakan malu yang sama, bahkan lebih." Ardi yang tadinya gagah berani mendadak terdiam. Wajahnya berubah pucat, bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kepercayaan diri di depan banyak orang. Tamu undangan saling pandang, penasaran dengan siapa sebenarnya pria berjas hitam itu. Saat itu juga, ayah dan ibu Ardi yang duduk di kursi kehormatan langsung berdiri. Wajah mereka pucat pasi, seakan mengenali suara dan wibawa orang yang kini berdiri di tengah ruangan. Tubuh mereka kaku, langkahnya goyah. Mereka tak bisa menutupi rasa takut yang mendadak menyerang. Salsabila, pengantin wanita, menatap sosok ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini ia hanya mengenal ibunya yang hidup sederhana, bahkan miskin. Ia tak pernah menyangka bahwa ayahnya yang telah lama menghilang ternyata kembali di saat genting, bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai sosok yang penuh kekuatan. Tubuhnya bergetar, lalu tanpa sadar air matanya menetes. Dalam hati ia berkata, "Jadi, ini alasannya mengapa ibu selalu sabar. Ayah,
ternyata engkau masih ada. Pria itu menggenggam tangan istrinya, lalu berkata lantang, kita pergi. Tidak ada alasan lagi untuk bertahan di tempat hina seperti ini. Bodyguard berbadan tegap yang sejak tadi berdiri di pintu pun bergerak. Mereka mengawal pria parubaya itu bersama istrinya keluar dari ruangan. Para tamu undangan segera menyingkir, memberi jalan, tak ada yang berani menghalangi. Salsabila berdiri dari pelaminan. Dengan mata basah ia menatap Ardi, suaminya yang kini terdiam tanpa daya. Dengan suara gemetar namun penuh ketegasan, ia berkata, lihatlah, siapa sebenarnya yang akan dipermalukan. Hari ini bukan ibuku yang jatuh, tapi keluargamu yang akan menerima balasannya. Tanpa menunggu jawaban, ia melepas cincin dari jarinya, lalu berjalan menyusul kedua orang tuanya yang telah meninggalkan gedung. Suasana berubah kacau. Musik berhenti, tamu undangan saling berbisik penuh kebingungan. Dan pesta yang megah itu, yang seharusnya menjadi momen bahagia, mendadak bubar di tengah rasa malu yang tak terbayangkan. Seisi gedung yang tadinya bergemerlap oleh cahaya lampu kristal kini, berubah menjadi riuh penuh bisikan. Tamu undangan saling menatap, ada yang menggeleng tak percaya, ada pula yang berusaha menutupi rasa malu, karena telah menjadi saksi dari sebuah aib besar. Pesta yang dipersiapkan dengan megah berbulan-bulan lamanya, mendadak runtuhannya dalam hitungan menit. Ardi, sang pengantin pria, masih terpaku di pelaminan. Wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar. Sorot matanya kosong, tidak lagi memancarkan keangkuhan yang beberapa saat lalu ia tunjukkan. Kata-kata sang ayah mertua terus terngiang di telinganya, membuat dadanya sesak. Di cabang showroom mana ayahmu bekerja? Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah peringatan, bahkan ancaman yang membuatnya tak bisa bernapas lega. Ia tahu, suaranya saja sudah cukup menunjukkan wibawa seorang pemimpin besar. Ayah dan ibu Ardi yang tadinya duduk di kursi kehormatan kini tidak sanggup lagi berdiri tegak. Wajah mereka berubah pasi, peluh dingin mengalir di dahi. Mereka tahu betul siapa pria berjas hitam itu. Dialah pemilik jaringan showroom mobil tempat sang ayah bekerja bertahun-tahun. Dan kini, semua orang sudah menyaksikan betapa anak mereka telah mempermalukan istri dan putrinya di hadapan umum. Salsabila yang semula duduk di pelaminan, kini berdiri. Gaun putihnya bergoyang pelan, wajah cantiknya dipenuhi air mata. Dengan langkah mantap, ia berjalan menyusul kedua orang tuanya. Namun sebelum benar-benar keluar dari ruangan, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Ardi. Suara lirih namun tegas keluar dari bibirnya. Lihat saja, siapa yang sebenarnya akan dibuat malu setelah ini. Ucapan itu menghantam dada Ardi bagaikan pisau tajam. Ia hanya bisa terdiam, tak mampu membalas. Beberapa tamu mulai meninggalkan gedung dengan raut wajah kecewa. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik lirih, bahkan ada yang dengan sengaja menyebarkan cerita ini melalui telepon genggamnya. Dalam hitungan jam, kabar memalukan ini akan tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Dekorasi indah yang semula menjadi simbol kebahagiaan kini terasa hambar. Hidangan lezat yang tersaji di meja panjang tak lagi disentuh. Para penyanyi yang sedari tadi menunggu giliran bernyanyi memilih mundur, sementara kru acara menatap bingung satu sama lain. Semua sudah bubar, pesta gagal total. Di sudut ruangan, ayah Ardi menunduk dalam-dalam. Tangannya menggenggam erat lututnya, wajahnya memerah menahan malu. Sang ibu hanya bisa menangis, sesekali menutupi wajah dengan selendang agar tak dilihat banyak orang. Mereka berdua sadar, aib ini bukan hanya sekadar pernikahan gagal, tetapi juga akan berimbas pada nama baik keluarga dan pekerjaan mereka. Ardi mencoba mengejar Salsabila, namun langkahnya terhenti di pintu. Bodyguard berbadan tegap yang mengawal keluarga mempelai wanita berdiri kokoh, menghalangi jalannya. Tatapan tajam mereka seakan berkata, jangan coba-coba mendekat. Ardi menunduk, hatinya kalut. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Di luar gedung, suasana tak kalah heboh. Beberapa wartawan lokal yang diundang untuk meliput acara sudah bersiap dengan kamera. Mereka melihat langsung bagaimana keluarga pengantin wanita pergi dengan iringan bodyguard, meninggalkan pesta. Lampu kamera menyala, mengambil gambar demi gambar. Besok,
Berita tentang kejadian memalukan ini akan menghiasi halaman depan surat kabar dan dunia maya. Dan malam itu, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Salsabila berubah menjadi titik kehancuran bagi keluarga Ardi. Hari-hari setelah pesta pernikahan yang berakhir ricuh itu, terasa begitu panjang bagi keluarga Ardi. Nama mereka menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Tetangga berbisik-bisik, rekan kerja mulai menjauh, bahkan beberapa sahabat yang dulu selalu dekat kini pura-pura tidak kenal. Aib yang terjadi di hari pernikahan itu menyebar cepat, menjadi buah bibir seluruh kota. Ardi sendiri tak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali teringat tatapan tajam ayah mertuanya yang penuh wibawa. Kata-kata ancamannya terus terngiang. Di cabang showroom mana ayahmu bekerja? Ardi tahu betul maksud dari kalimat itu. Dan ia benar. Hanya dalam hitungan hari, kabar mengejutkan pun datang. Ayah Ardi dipanggil oleh pimpinan showroom mobil tempat ia bekerja. Dengan wajah pucat, ia masuk ke ruang kantor yang begitu mewah. Dan di sana, duduklah pria yang membuat hidupnya kini berada di ujung tanduk. Ayah dari Salsabila, pria berjas hitam yang pada malam itu muncul menyelamatkan istrinya. Tatapannya dingin, suaranya berat dan tegas. Kau sudah mempermalukan keluargaku. Anakku, istriku, dihina di depan ratusan orang. Tidak ada alasan bagiku untuk mempertahankanmu di perusahaan ini. Ayah Ardi mencoba berlutut, memohon ampun dengan air mata. Tuan, ampunilah saya. Itu semua kesalahan anak saya, bukan saya. Tolong jangan pecat saya. Pekerjaan ini satu-satunya penghidupan keluarga kami. Namun pria itu tidak bergeming. Ia berdiri, menatap tajam, lalu berkata lantang. Saat anakmu mempermalukan istriku, apakah ia memikirkan siapa yang sedang ia hina? Apakah ia pernah mengingat bahwa wanita yang ia rendahkan adalah ibu dari istrinya sendiri? Tidak. Ia memilih sombong, ia memilih angkuh. Dan sekarang, terimalah akibatnya. Ayah Ardi jatuh tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Namun keputusannya sudah bulat. Dengan satu ketukan palu di meja, kontrak kerja ayah Ardi langsung diputuskan. Ia resmi dipecat. Kabar itu cepat menyebar. Kehidupan keluarga Ardi berubah drastis. Dari yang dulu hidup dengan rasa percaya diri, kini jatuh miskin dalam sekejap. Tabungan yang tersisa tak cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Hutang menumpuk, bahkan rumah mereka pun mulai terancam disita. Ardi semakin terpuruk. Salsabila sudah meninggalkannya, memilih bersama kedua orang tuanya. Sementara dirinya harus menghadapi kenyataan pahit. Bukan hanya pernikahannya yang hancur, tapi juga masa depan keluarganya. Di tengah kesulitan itu, ayah dan ibu Ardi memberanikan diri untuk mendatangi rumah mewah milik keluarga Salsabila. Dengan pakaian sederhana, mereka masuk ke halaman luas yang dijaga ketat oleh bodyguard. Dengan wajah penuh air mata, mereka memohon agar diberi kesempatan kembali. Ayah Ardi berlutut di lantai marmer yang dingin, suaranya parau. Tuan, saya mohon, jangan hancurkan keluarga kami. Pecatlah saya, tapi jangan buat kami jatuh sehancur ini. Saya rela melakukan apa saja, asalkan keluarga saya bisa tetap bertahan. Namun pintu besar rumah itu terbuka. Ayah Salsabila muncul dengan wajah dingin. Tatapannya menusuk, suaranya lantang. Kalian sudah keterlaluan. Kalian mempermalukan istriku dan anakku di depan banyak orang. Dan sekarang, kalian berani datang memohon belas kasihan? Tidak ada lagi kata maaf. Ia melambaikan tangan. Satpam-satpam berbadan tegap segera bergerak. Tanpa ampun, kedua orang tua Ardi digiring keluar, diseret hingga ke depan gerbang. Suara tangisan dan jeritan mereka terdengar, namun tak seorang pun dari rumah itu yang peduli. Para tetangga yang melihat hanya bisa terdiam. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang berbisik lirih. Namun tak ada yang berani menolong. Dan hari itu, kehinaan keluarga Ardi mencapai puncaknya. Dari pesta mewah, kini mereka terhempas ke jalanan. Dari hidup dengan gengsi, kini harus menelan pil pahit kemiskinan dan rasa malu yang tiada tara. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keluarga Ardi. Setelah dipecat dari showroom mobil, ayah Ardi kehilangan segalanya. Rumah megah yang selama ini mereka tinggali perlahan-lahan terancam dilelang untuk melunasi hutang.
Barang-barang berharga satu persatu dijual, namun tetap tak mampu menutupi kebutuhan hidup. Ardi yang dulu selalu berjalan dengan dada membusung kini berubah. Ia sering duduk termenung di teras rumah yang semakin sepi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut. Sesekali ia memukul meja, menyesali kata-kata kasarnya pada malam pernikahan. Namun semua sudah terlambat. Istri yang ia sakiti, Salsabila, kini telah pergi bersama kedua orang tuanya. Sementara itu, sang ibu Ardi tak pernah berhenti menangis. Setiap malam ia merintih, menyesali perbuatannya yang dulu ikut meremehkan Rukiah. Air matanya tak pernah kering, namun waktu tak bisa diputar kembali. Di sisi lain, keluarga Salsabila hidup dengan tenang. Meski penuh luka, Rukiah kini bisa tersenyum kembali. Ia tidak lagi harus menundukkan wajah di depan orang lain. Suaminya berdiri tegak di sampingnya, membuktikan bahwa kehormatan yang pernah diinjak akhirnya dikembalikan dengan cara yang tidak pernah disangka. Salsabila pun berusaha melupakan masa lalunya. Meski pernikahannya gagal, ia menemukan ketenangan di sisi orang tuanya. Ia tahu, Allah selalu punya cara untuk menyingkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Kabar jatuh miskinnya keluarga Ardi cepat menyebar. Orang-orang yang dulu segan, kini justru menjauhi mereka. Sahabat-sahabat palsu menghilang, bahkan tetangga yang dulunya menyanjung kini hanya menggeleng kepala ketika melihat kondisi keluarga itu. Suatu hari, ayah dan ibu Ardi memberanikan diri datang sekali lagi ke rumah mewah keluarga Salsabila. Dengan pakaian kusut, wajah lelah, dan tubuh kurus, mereka memohon agar diberi kesempatan kedua. Ayah Ardi berkata dengan suara serak, "Tuan, izinkan saya kembali bekerja. Saya rela ditempatkan di posisi apa saja, asalkan keluarga saya bisa tetap makan. Tolong, demi cucu-cucu saya nanti." Namun jawaban yang mereka terima tetaplah sama. Sang pemilik showroom, ayah Salsabila, menatap mereka dengan dingin.